Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena ialah video ini bisa jadi dengan seperti ini, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, salawat serta salam tidak lupa pula kita berikan kepada baginda Nabi besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu hal penting dalam Islam, yaitu thaharah atau bersuci. Bersuci ini adalah syarat utama untuk para umat muslim beribadah, terutama seperti sholat. Nah, jadi sangat penting untuk kita pahami dan praktikkan dengan benar. Baiklah, langsung saja ke definisi thaharah. Secara bahasa, thaharah artinya bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, thaharah adalah membersihkan diri dari hadas dan najis, baik dengan air maupun pengganti seperti debu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mencucikan diri. Yakni dalam ayat tersebut berarti kita harus menjaga kebersihan. Jadi itu bukan hanya soal kesehatan, tapi juga perintah agama. Yang kedua, masuk ke jenis-jenis najis. Dalam Islam, najis dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni najis ringan, yang kedua najis mutawasitah, yang ketiga najis berat. Ya, akan saya jelaskan secara singkat apa itu najis ringan. Jadi najis ringan ini adalah najis yang keluar dari contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum selain ASI. Cara mensucikannya cukup dipercikan air pada bagian yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasithah. Contohnya seperti darah, nanah, atau air kencing orang dewasa. Cara mensucikannya seperti dengan mencuci bagian yang terkena najis hingga bersih dan hilang baunya, warna dan rasanya sekali. Yang ketiga yakni najis berat atau yang biasa disebut dengan najis mughalazah. Yakni najis mughalazah ini adalah najis yang paling berat. Contohnya seperti air liur anjing dan lain sebagainya. Cara mensucikannya yakni harus dicuci 7 kali dan salah satunya dengan air yang dicampur tanah. Mengetahui jenis najis ini sangat penting supaya kita bisa bersuci dengan cara yang benar sesuai kondisi apabila terkena salah satu dari karakter najis 3 najis tersebut. Ini yang kedua, tata cara wudhu. Yakni wudhu ini adalah termasuk salah satu bersuci dari hadas kecil. Jadi ini dia rukun wudhu yang wajib kita lakukan. Yang pertama yakni niat di dalam hati. Jadi sebelum berwudhu usahakan berniat dulu. Bisa juga dilafazkan atau bisa jadi langsung di dalam hati saja. Yang kedua yakni membasuh seluruh wajah dengan merata. Jadi yang ketiga,
membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib, yakni yang maksud dengan tertib ini yakni mengikuti urutan yang saya sebutkan tadi dari awal hingga akhir. Nah, jadi selain itu ada hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti buang air, keluar angin dari dubur, tidur nyenyak, atau hilang akal, dan lain sebagainya. Jadi sebelum sholat, pastikan kita dalam keadaan suci dan sudah berwudu dengan benar. Yang berikutnya, tata cara bersuci yang berikutnya yakni tayamum. Jadi kalau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit, kita bisa bertayamum untuk menggantikan wudu. Jadi kalau berwudu harus menggunakan air. Nah, jadi tayamum yakni bersuci menggunakan debu yang bersih. Nah, jadi tata caranya yakni seperti niat di dalam hati, dan yang kedua menempukkan tangan ke debu, yang ketiga mengusap wajah, yang keempat menempuk lagi lalu mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Tayamum ini hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti misalnya saat sedang sakit yang penyakitnya ini tidak boleh terkena air, dan yang apabila terkena air, mungkin penyakitnya bisa tambah parah atau bertambah lama jangka waktu terkena penyakitnya. Atau juga bisa jadi tidak ada air di suatu daerah tempat dia tinggal atau tempat berada sekarang ini. Nah, jadi jikalau tidak ada air di sana, boleh menggunakan tayamum. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang toharoh. Jadi intinya, kebersihan dan kesucian adalah bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Jadi semoga penjelasan saya tadi bermanfaat dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.